Welcome back. Semoga kalian dalam keadaan tersenyum ketika kalian memilih untuk menonton video ini. Untuk kalian yang baru di channel dan di video ini, nama gue adalah Edo Murtada. Biasanya di channel ini gue bikin video tentang jalan-jalan. Dan juga beberapa video tentang hidup minimalis. Di video sebelumnya, gue sempat ngebahas tentang Dream Book. Jadi, satu buku sakti yang bisa membantu kita untuk mendapatkan apapun yang kita inginkan di dalam hidup kita. Nah, di video tersebut gue sempat ngebahas tentang journaling. Dream Book gue itu juga sekaligus adalah jurnal gue. Jadi di dalam satu buku ini ada Dream Book dan ada jurnal gue. Untuk kalian yang pengen tahu tentang apa itu journaling dan apa hubungannya dengan hidup minimalis, gue udah pernah bikin video khusus yang membahas tentang journaling tersebut dan link videonya gue taruh di bawah. Jadi silahkan klik link yang ada di bawah, tapi setelah selesai menonton video ini. Oke? Di video kali ini gue cuma mau cerita dan sharing ke kalian bagaimana pengalaman journaling gue yang sudah gue lakukan kurang lebih 1 tahun. Apa yang gue dapat, apa yang berubah, apakah journaling itu mempengaruhi hidup gue, dan ketika mempengaruhi pun seperti apa. Yang pertama, dengan journaling gue ngerasa lebih terorganisir dalam masalah waktu. Karena biasanya gue nulis jurnal itu di malam hari sebelum gue tidur. Jadi gue udah nulis to-do list apa aja yang mau gue lakukan di besoknya, atau di minggu ini, atau di bulan ini, bahkan di tahun ini. Jadi ketika gue bangun pagi hari itu gue udah tahu hari gue akan seperti apa. Dengan menulis di jurnal apa-apa saja yang akan kita lakukan di hari, di minggu, di bulan maupun di tahun itu, sama fungsinya seperti Dream Book yang sempat gue jelasin di video sebelumnya. Jadi secara nggak langsung ketika kita menulis apa saja yang akan kita lakukan, mindset kita atau otak kita akan terstimulus untuk melakukan hal tersebut. Daripada kita cuma taruh di dalam pikiran kita, oke, besok gue mau ngapain, besok gue mau ngapain, besok gue mau ngapain. Instead of kita berpikir, dan manusia adalah tempatnya lupa, dan gue yakin pasti lupa, mending ditulis, karena ditulis membantu kita untuk lebih mengingat hal-hal apa aja yang akan kita lakukan keesokan harinya. Karena kalau misalnya gue nggak tulis di jurnal, itu kadang-kadang in the end of the day, ada beberapa hal yang gue miss, yang tidak gue lakukan di hari itu. Dan yang kedua adalah gue lebih fokus. Dengan journaling ini gue ngerasa gue lebih fokus. Jadi biasanya di dalam to-do list gue itu, gue tulisnya itu berdasarkan timeline. Jadi dari pagi, siang, sore, malam, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu loh. Sebisa mungkin gue tidak akan melakukan apapun sebelum satu list itu tercoret. Misalnya bikin kopi dulu, terus baru main game, terus habis itu YouTubean. Gue tidak akan main game dan YouTube sebelum gue bikin kopi. Tapi memang nggak semua rencana itu berjalan dengan baik setiap hari. Kadang-kadang ada aja, udah fokus nih mau melakukan A, B, C, D dalam hari itu, tapi ternyata tiba-tiba nggak tahu ada yang Z masuk ke dalam list. Ya kalau misalnya hal-hal tersebut datang, ya pilihannya cuma 2. Either kalian menunda mengerjakan apa yang ada di dalam to-do list kalian, atau menilai kembali apakah hal-hal yang tadi tiba-tiba datang itu cukup penting dalam hidup kalian. Dan yang ketiga, gue bisa lebih nge-track apa aja yang udah gue lakukan, apa yang belum gue lakukan, dan apakah yang sudah gue lakukan itu betul-betul penting dan membantu gue untuk mencapai apa yang gue inginkan. Ya basically kayak di hari. Jadi kayak misalnya di hari Senin itu gue melakukan 4 hal. Kemudian ternyata dari 4 hal tersebut cuma 3 yang berhasil gue lakukan. Otomatis gue akan nge-review kenapa satu hal ini itu tidak bisa gue lakukan. Dan kira-kira kalau memang satu hal yang tidak gue lakukan itu adalah penting, ya gue akan cari
tahu kenapa hari itu gue nggak bisa melakukan hal ini. Jadi besoknya gue bisa melakukan semua to-do list dengan aman dan nyaman serta terkendali. Ngomong-ngomong soal review, di journaling ini juga gue melakukan 3 kali review, 4 kali. 4 kali review. Review harian setiap malam, review mingguan setiap minggu, review bulanan, dan review tahunan. Jadi gue bisa ngeliat dan nge-track apa aja yang gue lakukan, dan apa yang udah gue lakukan itu apakah sudah cukup dan membantu gue untuk mendekati angan-angan dan apa yang ingin gue dapatkan. Kalau misalnya ternyata jawabannya tidak, ya gue akan nge-review kembali. Ini nggak harusnya gue lakukan, karena ini nggak penting dalam hidup gue. Harusnya ini aja yang gue lakukan, karena ini membantu gue untuk mendapatkan ini. Gitu. Dan yang keempat, dengan journaling ini gue ngerasa overthinking yang gue milikin itu sedikit berkurang. Karena memang alasan utama kenapa gue bereksperimen dan melakukan journaling ini selama 1 tahun itu adalah karena gue ngerasa diri gue overthinking waktu itu. Jadi gue coba dengan terapi journaling ini. It works. Gak yang terlalu signifikan, tapi itu cukup membantu overthinking gue. Karena kayak gue bilang tadi, journaling itu basicnya sama seperti kayak diary. Jadi hal-hal kecil apapun yang sering banget gue pikirkan, berarti itu bukanlah hal kecil. Itulah yang gue taruh di jurnal gue. Gue tulis itu hal-hal kecil itu apa aja. Dengan menulis itu pun gue bisa melihat apakah memang ini worth it untuk gue pikirkan atau tidak. Gitu. Jadi menurut gue, kalau misalnya kalian ngerasa kalau kalian itu overthinking, mungkin journaling ini adalah salah satu hal yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi overthinking yang kalian punya. Gitu. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Sedikit update saja. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video-video gue di tahun 2020 ini, tahun yang cukup bergejolak. Semoga di tahun 2021, di tahun depan, apapun yang kita rencanakan dan tertunda di tahun 2020 ini akan segera terlaksana. Amin. Terima kasih sudah nonton. Untuk kalian yang belum subscribe channel gue di tahun 2020, ayo subscribe channel gue di tahun 2021. Semoga video-video gue memberikan sesuatu yang baru, pengetahuan baru, pengalaman baru, dan hal-hal positif lainnya. Semoga. Amin. That's it for this year. Gue Edo Murtada. See you in the next video. See you in the next year. See you in the next year. Peace out.